Selamat datang kembali di Titik Pencerahan, channel masalah cinta yang selalu nemenin lo di saat-saat paling galau dan penuh tanda tanya. Hari ini, kita bakal bahas sesuatu yang jujur aja, pasti pernah lo alamin juga. Lo ngerasa udah move on, udah nggak mikirin dia lagi, udah jalanin hidup kayak biasa, tapi tiba-tiba lo ngerasa kangen, nggak tahu kenapanya, tak tahu dari mana. Tiba-tiba aja, boom. Memori tentang dia muncul, dan bikin dada lo sesek. Nah, ini bukan hal aneh, bro, dan kali ini, kita bakal kupas tuntas. Kenapa sih kita bisa tiba-tiba kangen padahal ngerasa udah move on? Duduk yang nyaman, siapin hati lo, karena yang bakal kita bahas kali ini bisa jadi jawaban yang selama ini lo cari. 1. Move on itu bukan soal lupa, tapi soal berdamai. Move on itu sering disalahartikan. Banyak orang menganggap move on itu artinya lo udah lupa, udah nggak peduli, udah hilang semua rasa. Padahal, kenyataannya move on itu bukan soal ngelupain, tapi soal berdamai sama masa lalu, sama perasaan yang dulu pernah ada, sama kenangan-kenangan yang pernah bikin lo senyum atau bahkan nangis. Lo bisa aja udah berdamai, tapi bukan berarti semua memori itu hilang. Otak lo nyimpen semuanya. Kadang, sesuatu yang kecil bisa jadi pemicu, bau parfum yang mirip, lagu yang pernah kalian denger bareng, tempat yang pernah lo datengin waktu masih pacaran. Semua itu bisa jadi tombol yang ngebuka kembali kotak kenangan. Dan saat kotak itu kebuka, perasaan itu ikut keluar rindu, kangen, perasaan hangat, sekaligus perasaan kehilangan. Jadi bukan berarti lo gagal move on, tapi lo manusia, bro, lo punya hati. Dan hati itu nggak segampang itu ngebuang sesuatu yang pernah berarti. 2. Otak kita punya jalur emosi yang rumit. Oke, sekarang kita bahas dari sisi ilmiahnya sedikit ya. Tapi tenang, gue jelasin dengan bahasa yang gampang. Otak kita punya bagian yang namanya hipokampus ini, bagian yang nyimpan memori, terus ada juga yang namanya amigdala, bagian yang ngatur emosi. Nah, dua bagian ini sering banget kerja sama diam-diam. Ketika lo ngalamin sesuatu yang emosional banget, kayak jatuh cinta, disakitin, atau kehilangan, hipokampus dan amigdala nyimpen itu semua dengan sangat detail. Bahkan seringnya lebih detail dari yang lo sadari. Jadi, ketika lo lewat suatu tempat, atau denger lagu tertentu, otak lo bisa langsung kirim sinyal. Hen, ini familiar. Ini pernah bikin kita bahagia dulu. Dan boom, muncul deh rasa kangen. Yang uniknya lagi, kadang yang muncul itu bukan kangen sama orangnya, tapi kangen sama perasaan bahagia yang pernah lo rasain bareng dia. Nah, itu tuh yang bikin kita sering salah paham sama perasaan kita sendiri. Kita pikir kita masih cinta, padahal yang kita rinduin cuma kenangan manisnya. 3. Hati itu nggak selalu jalan bareng sama logika. Ini realita yang sering bikin hidup kita ribet. Hati dan logika jarang banget sejalan. Lo bisa banget bilang ke diri lo sendiri, udah dia bukan yang terbaik buat gue. Gue udah move on, dia udah sama orang lain, ngapain dipikirin lagi. Tapi tetap aja, hati lo kadang punya pemikiran lain. Kenapa? Karena hati itu nyimpen hal-hal yang gak selalu bisa dijelasin. Ada hal-hal yang lo rasain, tapi gak bisa lo uraikan secara logis. Misalnya, lo bisa inget semua hal buruk tentang dia, tapi tetap aja lo kangen. Lo inget betapa lo pernah disakitin, tapi tetap aja lo pengen dia balik. Itu semua karena hati lo nyimpen perasaan, bukan fakta. Dan perasaan itu nggak bisa dipaksa hilang cuma karena logika lo bilang ano. 4. Jangan takut sama rasa kangen itu. Nah, sekarang yang paling penting lo harus tahu, rasa kangen itu bukan musuh. Lo nggak perlu takut, apalagi malu kalau tiba-tiba ngerasa rindu. Justru dengan ngerasa kangen, itu artinya lo pernah ngerasain cinta yang dalam. Artinya lo pernah peduli, pernah berharap, pernah kasih hati lo ke seseorang. Dan itu hal yang indah, bro. Yang lo perlu lakuin sekarang adalah terima. Jangan dilawan, jangan diabaikan juga. Rasain aja, tapi jangan sampai lo hanyut di dalamnya. Lo boleh kangen, tapi bukan berarti harus balik. Lo boleh ingat, tapi bukan berarti harus pulang. Kadang, kenangan itu datang cuma buat nguji lo udah beneran sembuh belum. Dan ketika lo bisa senyum sambil bilang, iya, gue inget dia, tapi gue udah gak ingin balik lagi. Nah, saat itu, lo udah benar-benar kuat. 5. Kadang yang kita kangenin itu versi terbaik dari dia.
bukan dirinya yang sekarang. Lo pernah nggak tiba-tiba kangen sama mantan? Tapi pas lo lihat updatean dia sekarang, lo malah mikir, kok beda ya? Dulu nggak gini. Nah, itu karena yang lo kangenin sebenarnya bukan orangnya, tapi versi terbaik dari dia. Yang cuma ada di memori lo. Saat lo jatuh cinta, lo cenderung ngelihat dia dalam versi ideal, versi yang lo bentuk sendiri, di kepala lo dari senyum dia, perhatian dia, cara dia dengerin lo curhat, sampai momen-momen kecil yang terasa spesial. Versi itu tuh kayak potret yang lo simpen rapet-rapet, dan lo putar ulang setiap kali lo ngerasa hampa. Tapi sayangnya, itu bukan dia yang sesungguhnya sekarang. Bisa jadi dia udah berubah. Bisa jadi lo juga udah nggak cocok lagi sama versinya yang sekarang. Jadi waktu lo tiba-tiba kangen, bisa jadi itu cuma otak lo yang lagi buka arsip lama, dan lo lagi jatuh cinta lagi. Tapi kali ini, bukan ke dia yang sekarang, melainkan ke memori manis yang udah lo poles sendiri. Dan ini yang bahaya. Karena kadang kita jadi mikir untuk balik, padahal yang kita pengen balik itu cuma versi lama yang udah nggak ada. Kayak pengen denger kaset lama yang udah rusak, cuma karena lo suka lagu itu dulu. Nostalgia itu manis, tapi bukan berarti harus dijalanin lagi. 6. Kangen itu bisa datang saat lo lagi kosong atau rapuh. Lo tahu nggak, rasa kangen itu paling sering muncul justru di saat lo lagi kosong, lagi sendiri di malam hari, lagi capek sama kerjaan, lagi gagal di hubungan baru, lagi nggak ada temen buat cerita, lagi bengong di kamar sambil muter playlist galau. Di saat-saat kayak gitu, otak lo otomatis cari tempat nyaman, dan karena dulu dia pernah jadi tempat nyaman buat lo, memori itu muncul lagi. Tapi hati-hati, bro, kadang kangen itu bukan datang karena lo masih cinta, tapi karena lo lagi rapuh, lo lagi butuh pelukan. Tapi yang lo ingat cuma dia yang pernah peluk lo dulu, lo lagi butuh dimengerti, dan yang lo ingat cuma dia yang dulu pernah ngerti lo. Ini penting banget untuk lo sadari. Jangan sampai lo bikin keputusan berdasarkan kangen yang muncul di momen lo lagi lemah, karena itu rawan banget bikin lo balik ke masa lalu yang sebenarnya udah lo perjuangin untuk tinggalin. Kangen yang datang dari kekosongan itu biasanya cuma sementara, besok, lusa, atau seminggu lagi. Saat hidup lo kembali penuh, lo akan sadar, gue nggak butuh dia, gue cuma butuh tenang. Jadi, jangan buru-buru chat dia, jangan cari-cari kode buat kontak lagi. Rasain aja rasa kosong itu, temenin diri lo, dan ingat, lo udah jauh banget, sampai titik ini, jangan biarkan kangen sesaat ngebalik arah perjalanan lo. Jadi bro, kalau suatu hari lo tiba-tiba kangen, jangan panik, itu bukan berarti lo gagal move on, itu cuma bagian dari proses. Bagian dari jadi manusia. Peluk perasaan itu sebentar, lalu lepaskan. Karena lo pantas bahagia dengan hidup lo sekarang, bukan terjebak di masa lalu. Kalau lo suka video ini, jangan lupa kasih like, share ke temen lo yang mungkin lagi ngalamin hal yang sama, dan tulis di kolom komentar, apa kenangan yang masih suka muncul tiba-tiba. Dan pastinya, subscribe Detik Pencerahan, biar lo nggak ketinggalan konten cinta penuh makna lainnya. Sampai ketemu di video selanjutnya, jaga hati lo, dan terus bertumbuh.